Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Baiklah, kelas 12 MA Bahrul Ulum Mulyasari. Hari ini kita akan lanjutkan materi kita dengan materi novel. Tujuan pembelajaran kita adalah untuk menyusun novel berdasarkan rancangan, kemudian mempresentasikan, mengomentari, dan merevisi unsur-unsur intrinsik dan kebahasan novel yang hasil menyusun novel. Baiklah, langsung saja kita lanjut. Silahkan simak baik-baik ya. Merancang hasil interpretasi pengarang dalam novel. Setiap pengarang mempunyai pandangan masing-masing dalam menyikapi suatu hal yang biasanya tergambar dalam suatu karyanya. Untuk menganalisis sebuah cerita fiksi, Anda bisa memulainya dengan mencari tahu tema ceritanya, sebab tema merupakan sebuah ide dasar sebuah cerita. Dari ide dasar itulah kemudian dirancang rangkaian peristiwa dengan memanfaatkan unsur intrinsik lainnya seperti tokoh dan penokohan, latar dan sebagainya. Nah, cerita fiksi ya, jadi cerita itu terdapat dua bentuk. Yang pertama non fiksi dan fiksi. Nah, fiksi itu adalah kisah yang tidak nyata atau berdasarkan hayalan atau imajinasi seseorang. Sedangkan cerita non fiksi itu adalah cerita nyata atau tulisan berupa karya ilmiah, itu juga merupakan cerita non fiksi. Baiklah, kita lanjut. Merancang novel itu, langkah-langkah merancang novel itu terdiri dari satu, mengadakan observasi atau pengamatan. Ya, observasi dapat dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung. Selain itu, observasi dapat dilakukan dengan mengingat atau mendengarkan kejadian yang dilakukan oleh orang lain. Kemudian yang ke B, menentukan tema. Tema cerpen sering juga disebut ide novel. Tema dapat Anda tentukan dari hasil observasi yang telah dilakukan, misalnya kehidupan dan pegunungan. Yang ketiga atau C, menentukan latar. Seluruh hasil observasi yang telah dilakukan dapat Anda gunakan untuk menciptakan latar. Latar yang Anda buat harus sesuai dengan tema yang ada, tentu Anda tentukan. Latar terdiri atas latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Kemudian yang ke D, menciptakan tokoh. Anda dapat menciptakan tokoh dari orang-orang yang diceritakan oleh teman Anda atau orang-orang yang mengalami peristiwa yang Anda lihat. Anda dapat mengganti nama tokohnya. Anda harus menentukan tokoh utama dalam cerpen yang akan Anda buat. Selain itu, Anda juga harus menentukan watak dan bentuk fisik tokoh-tokoh yang Anda ciptakan. Kemudian yang ke F, menciptakan konflik. Konflik adalah pertentangan atau ketegangan dalam sebuah cerita. Konflik dapat mengangkat masalah yang terjadi dalam peristiwa yang diceritakan teman Anda atau masalah yang terjadi dalam peristiwa yang Anda lihat. Misalnya, Anda melihat pertengkaran antara anak. Anda dapat mengangkat penyebab pertengkaran itu menjadi sebuah konflik dan novel. Selanjutnya, game menentukan sudut pandang. Sudut pandang yang akan digunakan sesuai dengan cara Anda menceritakan tokoh utama. Misalnya, Anda akan menggunakan sudut pandang orang ketiga. Anda akan menyebut tokoh-tokoh dengan kata ganti ia, dia, atau nama orang. Ya. Kemudian menentukan alur. Anda harus menentukan alur untuk mempermudah penulisannya cerita dalam tokoh cerpen. Anda akan menggunakan alur maju, alur mundur, atau alur campuran. Kemudian yang terakhir, menulis novel. Kembangkanlah tema yang
telah Anda tentukan menjadi sebuah novel. Novel yang Anda tulis harus memuat latar, tokoh, konflik, sudut pandang, dan alur yang telah Anda tentukan. Gunakan kata-kata sederhana dan komunikatif. Perhatikan pula ejaan dan pilihan kata yang Anda gunakan. Demikianlah pelajaran kita hari ini, semoga dapat dipahami dan silakan disimak dan silakan dikerjakan tugas berikut. Silakan cari dan baca sebuah novel Islami, kemudian buatlah sebuah ringkasan dari cerita tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.